lagi. Opsi pertama kan beli saham sendiri, yang saat ini lo belum bisa lakukan karena belum bisa menganalisis. Opsi kedua yang tadi gue jelasin, dibeliin saham sama manajer investasi. Alias konsepnya namanya adalah reksadana saham. Bedanya apa sih opsi 1 dan opsi 2? Kalau opsi 1, lo jadi punya lembaran saham sendiri karena lo memilikinya secara langsung. Lo beli langsung di pasar modal. Jadi misalnya lo bisa bilang nih kayak gini, gue ini investor saham BCA karena gue punya 300 lembar saham bank BCA. Kalau opsi kedua, walaupun lo sebenarnya membeli saham juga, tapi karena lo belinya secara nggak langsung alias lewat si Diego, lo belum bisa dibilang sebagai pemegang saham. Kenapa? Karena kan tadi lo belinya patungan sama 9 teman lainnya. Jadi nyebutnya bukan lo punya berapa lembar saham, berapa lembar punya saham A, saham B, dan lain-lain, bukan. Tapi dalam reksadana kita nyebutnya unit penyertaan atau disingkat UP. Tapi ya sebenarnya ini nggak penting-penting amat sih. Nanti lu juga paham sendiri kayak gimana. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita bisa membeli reksadana saham? Di mana kita bisa menggunakan jasa si Diego ini gitu? Jawabannya, salah satunya yang menurut gua paling gampang adalah lewat aplikasi Bibit. Bibit ini adalah Apert alias agen penjual efek reksadana. Intinya jualan reksadana. Jadi, di dalam aplikasi Bibit ini tersedia bermacam-macam Diego yang siap mengelola dana yang lo punya. Dan lo bisa mulai investasi dengan hanya modal 100.000. Mau lebih? Ya silakan aja, nggak apa-apa, terserah lo. Langsung aja ya, cara daftarnya nggak usah gue jelasin, oke? Karena gampang banget, lo cari aja sendiri. Gua mau langsung nunjukin gimana caranya lu bisa pilih reksadana saham di Bibit. Di bagian home-nya, lu scroll ke bawah dikit, akan langsung ketemu tulisan pilih reksadana sendiri. Ada 4 pilihan, lu pilih yang saham. Langsung muncullah list-list nama seperti BNI, Strip AM Index IDX 30, Sukor Invest Equity Fund, dan lain-lain yang mana namanya susah. Tapi sebenarnya mereka adalah ya Diego, alias manajer investasi. Lu bisa pilih salah satu Diego, misalnya si BNI AM Index IDX 30, lu pencet, kemudian muncullah hal-hal yang tadi kita pelajari di awal. Ada total AUM 741,19B, artinya total dana yang dikelola ada 741 miliar. Jenis produknya udah pasti saham, karena ini reksadana saham. Jadi akan dibelikan paling banyaknya dalam bentuk saham. Tingkat risiko tinggi, ya karena ini saham. Expense ratio, ini yang tadi kita sebutkan sebagai fee atau total biaya yang kira-kira harus kita keluarkan selama setahun kalau kita pakai jasa si Diego. Dan sebagai tambahan ada CAGR 1Y. 1Y ini 1 year. Artinya pertumbuhan dana yang dikelola oleh Diego dalam 1 tahun. Jadi saham-saham yang dia beli naiknya itu 20,82% dalam setahun terakhir. Sedangkan drawdown 1Y itu seberapa dalam dia nyungsep dalam jangka waktu setahun itu. Nih, di sini nih yang gua panahin. Berarti dia pernah nyungsep sekitar 14,14% dalam jangka waktu tersebut. Artinya, kalau lu nabung 1 juta 1 tahun lalu, nilainya sekarang bukan lagi 1 juta, melainkan udah bertumbuh 20,82%, atau sekitar 1,2 juta. Lu udah mendapatkan keuntungan sekitar 200.000. Lumayan banget kan? Lu belum punya kemampuan analisis saham, tapi ketika lu percayakan 1 juta lu kepada Diego selama 1 tahun kemarin, dana yang lu investasikan udah bertumbuh sekitar 20%, tanpa harus ngapa-ngapain. Cuman bayar fee-nya doang, fee-nya si Diego, itu kira-kira 1,59%. Next ya.